Selamat pagi. Gimana nih kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Sehat selalu dong Kak. Nah, jangan lupa setiap hari Senin kita harus grooming ya. Buat yang cowok, jangan lupa cukur kumis dan juga jambang dan rambutnya ya. Kalau yang perempuan, jangan lupa touch up makeup setiap saat. Nah, untuk teman-teman jangan lupa untuk selalu mengingatkan konsumennya bahwa sekarang cek STNK dapat diakses melalui www.cunmotor.co.id. Oke, mari kita saksikan video briefing pada hari ini yang akan dibawakan oleh Bapak Aan selaku GM HRGA. Selamat menyaksikan! Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Gimana kabarnya hari ini? Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Oke, masih dalam materi service terbaik atau service excellent. Sebelum kita membahas tentang service excellent, kita mengingatkan atau saya mengingatkan buat teman-teman bahwa dalam usaha kita adalah penjualan atau baik penjualan produk maupun penjualan jasa. Menjual seperti menanam pohon. Kira-kira teman-teman pernah nggak atau tahu nggak tentang menanam pohon atau cara menanam pohon? Oke, kita coba lihat cara menanam pohon. Berikut cara menanam pohon sesuai dengan petunjuk yang jelas. Pertama, ambil tanaman, kemudian kita membuat lubang berukuran yang telah ditentukan. Yang kedua, pada waktu menggali, kita pisahkan tanah asal bagian atas dan bawah. Yang ketiga, tanah asal dicampur pupuk kandang dengan perbandingan yang sudah ditentukan. Keempat, kembalikan tanah asal bagian bawah ke dalam lubang. Kelima, keluarkan bibit dari playback dengan hati-hati agar tidak merusak akar. Keenam, letakkan bibit ke dalam lubang. Ketujuh, tanaman diberi penunjang dari bambu atau kayu. 8. Kemudian ukurlah lubang dengan tanah bagian atas yang telah dicampur dengan pupuk. 9. Tanah dipadatkan. Ke-10. Siramlah air secukupnya saat pagi dan sore. 11. Peliharalah dengan menyiram secara rutin dan memberi pupuk serta bahan pembasmi hama. Gimana teman-teman? Sudah tahu cara menanam pohon? Ternyata menanam pohon tidak semudah apa yang kita bayangkan. Menanam pohon tidak hanya berbicara membeli bibit lalu menaruhnya dalam pot, kemudian kita berharap pohon itu bertumbuh dengan sendirinya. Jadi teman-teman sekalian, yang tadi saya mau sampaikan bahwa menjual seperti menanam pohon adalah ketika pelanggan sudah membeli produk atau jasa kita, bukan berarti proses itu berakhir, melainkan kita harus merawatnya sehingga pelanggan kita itu bisa bertumbuh. Maksudnya bertumbuh dalam hal ini jelas bahwa pelanggan itu bisa membeli lagi dari kita. Jika perlu, pelanggan itu mau merefleksikan baik keluarganya maupun teman-temannya, sanak kerabatnya untuk membeli dari kita. Maka dari itu teman-teman sekalian, kita perlu namanya service excellent. Teman-teman sekalian, untuk memberikan servis yang memuaskan kepada setiap pelanggan kita, yang pada akhirnya kita kepingin bahwa penjualan kita ini berkelanjutan, maka kita perlu melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pastikan kita menghubungi pelanggan kita setelah mereka membeli produk dari kita atau melakukan atau menikmati jasa dari kita. Jadi, bila kita ingin merebut hati pelanggan kita, kita harus memberikan fasilitas ini, yaitu menghubungi mereka setelah mereka membeli produk atau jasa kita. Tujuannya yang pasti untuk mengantisipasi hal-hal yang mungkin pelanggan belum jelas, pelanggan yang mungkin malu bertanya saat proses berlangsung. Jadi kita bisa memberikan follow up
dari apa yang mereka bisa kita penuhi. Yang kedua, empati. Jadi saat kita menghubungi pelanggan, kita harus siap mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban semata, tapi betul-betul mendengarkan keluhan, hal-hal yang tidak mungkin tidak mengenakkan atau tidak mengenakkan apa yang mereka sampaikan pada kita. Yang ketiga, tanggap jika harus ada yang perlu diperbaiki. Jadi saat kita menghubungi pelanggan kita, kita harus siap dan tanggap jika ada sesuatu yang mungkin segera diperbaiki. Seperti yang kita lakukan adalah 2 kali 24 jam bahwa pelanggan harus segera terselesaikan. Ingat teman-teman, lebih baik kecil terselesaikan daripada masalah ini menjadi besar dan semakin meluas. Yang keempat, ajak pelanggan kita untuk mengikuti akun sosial media kita, baik pribadi maupun perusahaan ini. Oke, kira-kira teman-teman punya Instagram, Facebook? Hari gini tidak punya, jelas ketinggalan. Oke, maka dari itu apa manfaatnya? Manfaatnya yaitu dengan mereka bergabung di akun media sosial, maka kita dengan mudah untuk memberikan informasi penting secara berkala. Yang kelima, memberikan nilai lebih. Oke teman-teman sekalian, menurut teman-teman sekalian, dari aktivitas yang tadi, menghubungi pelanggan setelah beli, melakukan empati, memberikan respon yang cepat, apakah membuat mereka menjadi puas atau sangat puas, atau membuat pelanggan kita hanya merasakan puas saja? So, jadi tugas dari kita adalah memberikan nilai lebih. Kira-kira apa yang Anda pikirkan? Nilai lebih apa yang bisa dilakukan untuk pelanggan kita? Nilai lebih itu tidak harus barang mahal, tapi memang perlu kesungguhan hati untuk memikirkannya dan mencarinya. Contoh kecil aja, jika Anda mengetahui apa yang hobi dari pelanggan, apa kesukaan dari pelanggan. Contoh nih, punya pelanggan namanya Pak Wira. Pak Wira ini suka pijet refleksi, kayak gitu. Nah, suatu ketika teman-teman berkomunikasi dengan Pak Wira, sudah persiapkan. Waktu ngobrol-ngobrol, sampaikan, Pak, kebetulan saya punya voucher ini Pak, voucher di pijet refleksi, tempatnya enak Pak. Nah, pastinya karena konsumennya tadi atau pelanggannya tadi menyukai hal yang sama, pas lah. Nah, disitulah nilai lebih. Jadi nilai lebih ini tidak perlu barang yang mahal, tapi pas momentumnya pasti akan kena dan berkesan buat pelanggan kita. Yang terakhir, inisiatif untuk meminta referensi dari pelanggan kita. Kenapa kira-kira kita harus punya inisiatif untuk meminta referensi dari pelanggan kita? Karena ketika pelanggan kita sudah memberikan referensi dengan sukarela kepada kita tentang keluarganya, tentang sanak saudaranya, berarti itu ukuran bahwa kita berhasil memberikan servis yang maksimal kepada pelanggan kita, dan kita telah berhasil menjadi petani yang mengembangbiakkan tanaman kita, sehingga kita akan menjadi tanaman kita ini atau pelanggan kita ini berkembang biak dan terus berkembang, terus jualan, terus kembali kepada kita. Itu. Oke, demikian tadi teman-teman sekalian apa yang perlu kita lakukan kepada pelanggan. Jadi itulah yang harus kita lakukan, memberikan servis yang maksimal kepada pelanggan. Karena pelanggan minimal dia punya 10 atau 100 teman
berarti dia punya potensi untuk 100 penjualan. Oke, teman-teman sekalian, kiranya apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, selamat berkarya, dan tetap semangat. Beri tepuk tangan untuk Bapak Aan. Nah, semoga kita dapat menangkap apa yang telah disampaikan Bapak Aan tadi ya. Nah, untuk hari ini ada info apa nih, Kak? Nah, info yang pertama, pada tanggal 10 Maret nanti akan ada pemberkasan karyawan baru di kantor pusat. Untuk info yang kedua, Kak? Nah, untuk info yang kedua, pada tanggal 10 sampai 11 Maret akan diadakan training One Day Admin yang akan diadakan di kantor pusat. Untuk info selanjutnya, tanggal 12 Maret akan diadakan English Class di kantor pusat. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan untuk minggu ini. Teman-teman jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatannya ya. Selamat beraktivitas dan tetap semangat!